Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome to JC Ministry dalam saat teduh berkat pagi. Apa kabar semuanya? Saya percaya dalam keadaan apapun kita percaya bahwa Tuhan itu selalu baik. Yang setuju boleh katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada saat ini di live chat. Welcome buat semua yang hadir dimanapun berada. Kita satukan hati kita untuk kita siapkan datang kepada Tuhan dan bersyukur kembali, taruh setiap masalah kita di kaki Tuhan, dan kita percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan ada kekuatan yang baru. Yang setuju boleh katakan amin. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Selamanya Kau ku sembah. Kasih-Mu sungguh besar buat kami Tuhan. Hari ini ada karena Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku
selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami tetap bersama di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia,
Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Darahmu selamatkanku, cintamu pulihkanku, besar kasih setiamu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan
kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Sama-sama katakan, terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Sampai selamanya Tuhan, Kau tetap yang ku cinta, yang ku rindukan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kami bawa pujian, terima kasih, syukur kami bagi Engkau Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik Bapa. Kau sungguh setia, sungguh Kau Bapa yang setia. Kan ku nyanyikan Engkau, seumur hidup ku menyembah-Mu Tuhan. Kan ku saksikan kebaikan-Mu Bapa, tak pernah habis sampai selamanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan tentang keyakinan di hadapan Tuhan. Saudara, suatu waktu ketika ada seorang yang buta dan dia berjumpa dengan Yesus, saudara, dia memiliki satu harapan yang tidak pernah ada dalam pikirannya, saudara. Artinya bukan tidak pernah ada di dalam hal yang dia angankan sebenarnya, tetapi dia nggak tahu itu mungkin seperti apa, saudara ya. Jadi Bartimeus itu adalah seorang yang buta. Saya bacakan firman-Nya dalam Markus 10 ayatnya yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang yang
banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun demikian semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera bangun dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, sampai di sini seorang yang buta, saudara ya. Jadi kalau apakah Bartimeus ini buta sejak kecil? Ada orang yang memang buta sejak kecil, ada yang ketika dia remaja kemudian kadang ada sakit tertentu dan kemudian menyebabkan dia tidak kehilangan penglihatan, saudara ya. Ada seorang anak yang saya pernah dengar, jadi dia ketika masih kecil dia bisa melihat, tetapi ketika sudah menjelang remaja dia terkena glukoma dan kemudian dia kehilangan penglihatannya untuk selama-lamanya dan dia menjadi tunanetra, saudara ya. Jadi itu memang sama sekali nggak bisa lihat. Nah saudara, Bartimeus ini saudara, andai kata dia memang orang yang memang dari kecil memang dia buta, saudara, artinya kalau dia memimpikan sesuatu, dia ingin melihat, dia belum pernah melihat sesuatu yang memang belum pernah dia tahu, saudara. Dan yang luar biasa, saudara, dia tetap memiliki suatu kerinduan yang dalam bahwa dia ini harus melihat. Betul nggak, saudara? Bukankah sesuatu yang dia tidak pernah tahu sebelumnya, bagaimana rasanya bisa melihat? Andai kata orang yang buta sejak lahir, dia nggak pernah tahu bagaimana orang yang berbicara di depan dia seperti apa, bunga yang indah itu seperti apa, dunia ini seperti apa, dia tidak pernah tahu. Dia hanya mendengar dari orang, dan kalau mungkin dia belajar dari mungkin huruf-huruf yang memang sudah didesain untuk para tunanetra, dia mulai bisa belajar, oh tahu ini apa, tapi dia tidak ada gambaran sama sekali jika dia lahir buta, saudara ya. Jadi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia ingin datang kepada Tuhan dan dia berseru supaya Tuhan menolong dia, tapi dia tidak tahu juga apa yang dia minta itu bakal seperti apa nanti Tuhan kasih kepada dia. Tapi saudara, saya percaya saudara, kenapa dia yang paling pertama, kenapa salah satu jawabannya, saudara, dia adalah pribadi yang sudah pernah mendengar berita tentang Yesus. Dia belum tahu bagaimana caranya ini kalau sembuh ini bakal seperti apa. Tapi dia sudah pernah dengar bahwa ada Yesus Juru Selamat, Yesus bisa menyembuhkan, dia Mesias, dan dia itu sanggup melakukan ada banyak mujizat. Dia hanya tahu itu, dia hanya dengar itu. Tapi apakah nanti bagaimana dia nanti melihat seperti apa, ataupun bahkan ketika dia bertemu dengan Yesus dia tidak bisa melihat sama sekali pun, tidak disembuhkan, dia nggak tahu dan dia nggak perlu tahu itu. Yang dia tahu bahwa ketika dia dengar Yesus lewat, dia berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, itu yang paling pertama. Bukankah dalam kehidupan kita kadang ketika kita sudah mengikuti Yesus, kita tidak tahu apa nanti yang akan Tuhan siapkan di depan, apa yang memang rencana Tuhan, yang memang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Banyak yang kita tidak mengerti, banyak yang belum memang secara big picture-nya, gambaran yang besarnya itu kita belum tahu, belum lihat, saudara. Bahkan ada banyak yang masih menjadi rahasianya Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia sudah menjanjikan, ada salah satu dari sekian banyak ayat firman Allah yang berkata bahwa aku tahu apa yang aku pikirkan tentang hidupmu, rancangan-rancangan apa yang aku siapkan untuk hidupmu, bukan rancangan yang mendatangkan kecelakaan, bukan rancangan yang mendatangkan kejatuhan kita atau kemerosotan iman dan moral kita seterusnya. Saudara, mungkin ada yang bertanya, oh ada banyak juga orang jatuh, ada banyak juga orang terpuruk secara rohani, ada banyak orang juga yang tadinya on fire dan kemudian kehilangan iman, bahkan meninggalkan Tuhan dan yang lain, saudara. Karena Tuhan tidak pernah berjanji ketika engkau berjalan semua baik-baik saja, tapi dia berjanji jika ada badai di depan, aku akan menolong engkau, aku akan memberi kekuatan kepadamu, saudara. Dia tidak pernah berjanji hari cerah terus. Dia hanya berjanji kalau panas nanti aku akan memberikan engkau keteduhan, dan tidak pernah berjanji juga selalu panas dan selalu hujan. Tapi dia berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan segala-galanya, saudara. Jadi saudara, firman Allah berkata bahwa yang paling pertama, kadang kita tidak mengerti hidup kita nanti bakal seperti apa kalau kita mengikut Tuhan.
Bagian Yesus memanggil kita follow me, ikut aku. Bagian kita meresponi dan berkata ya dengan satu pandangan sesuai firman Allah bahwa dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia selalu merancangkan yang terbaik, saudara. Yang setuju boleh katakan amin. Anda boleh taruh di live chat, dikatakan bahwa rancangan Tuhan sempurna, saudara. Dan itu yang kita harus tahu. Nah, pada kenyataannya belum terjadi apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, belum ada harapan yang kelihatan, tidak ada dasar untuk kita berharap sama sekali. Dan itu yang kadangkala membuat kita menjadi mengalami krisis iman, ataupun kita mengalami kayak nggak percaya dengan Tuhan, ataupun kita mengalami terombang-ambing dengan keadaan yang ada. Tuhan ingin kita seperti Bartimeus, saudara. Dia tidak tahu nanti seperti apa dia bisa melihat. Dia tidak tahu bagaimana indahnya dunia ini. Dia tidak tahu ayahnya atau mungkin keluarganya atau orang-orang yang selalu dia ngobrol di tempat di mana mungkin dia jadi pengemis, saudara. Dia tidak tahu seperti apa wajahnya sendiri, dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan, Yesus itu bisa menolong, saudara, dan menyelamatkan, saudara. Sebab itu saya katakan yang pertama, jangan pernah takut akan apa yang di depan nanti, karena selalu yang paling terbaik dia siapkan bagi orang yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Bartimeus ketika Yesus memanggil dia? Orang-orang banyak itu berbondong-bondong itu menegur dia bukan dengan biasa aja, kamu minggir. Enggak, saudara. Mereka menegur dia dengan keras dan melarang untuk dia berteriak supaya jangan mengganggu Yesus, saudara. Anda bayangkan dalam kehidupan kita, bukan kadang-kadang kalau ada banyak sekali tantangan yang ingin membuat kita berhenti berseru, berhenti mengikut Tuhan. Betul, saudara. Tetapi saudara, jika saudara terus berseru, jika saudara terus memiliki keyakinan bahwa aku tahu Yesus sanggup menolong aku, saudara, suatu waktu dia akan berhenti dan bahkan memanggil kita. Seperti Bartimeus, dikatakan suruh dia kemari. Saudara bayangkan, tadinya sudah dilarang, sudah ditegur dengan keras, tapi jika waktu Tuhan datang, saudara, setiap seruan doa kita itu tidak akan pernah tidak dijawab. Akan datang waktunya saudara mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus. Setuju boleh katakan amin. Dan kemudian Alkitab mencatat, kemudian Alkitab mencatat, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia melepaskan jubahnya. Jubah itu tanda kebenaran dari dirinya sendiri. Tanda dia mempercayai bahwa dia buta, dia tidak punya masa depan, dia tidak punya pengharapan, dia miskin, dia pengemis, dan masih banyak hal yang lain, saudara. Itu kebenaran yang dia tahu, itu kebenaran yang dia pegang sejak kecil. Tetapi dia lepaskan semuanya itu dan dia berjalan maju bersama dengan Tuhan. Dia berjumpa dan dia tahu Tuhan sendiri akan memberikan dia jubah kebenaran. Artinya seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara, kehidupan kita, apa yang kita pegang, saudara, jika engkau melepaskannya, engkau akan mendapatkan kehidupan di dalam kebenaran yang lebih mulia, saudara. Semua kebenaran daripada Allah yang akan menguduskan kita. Kadang-kala kita mengikut Tuhan, kita punya pemikiran masing-masing, kita punya keyakinan, kepercayaan sendiri, saudara. Tetapi Tuhan mau sometimes kita menanggalkan semua kebenaran diri sendiri, keangkuhan hidup. Bahkan dikatakan bahwa kadang-kadang kita tuh memiliki tembok-tembok di sini yang sulit untuk dimasuki oleh firman Allah untuk bisa menguasai hidup kita, saudara. Kita punya cara pandang sendiri tentang Tuhan, saudara. Tapi Bartimeus, dia melepaskan semua jubahnya, masa lalunya, kebenaran yang berbicara bahwa dia miskin, dia buta, dia tidak punya harapan, dia susah, dia menderita, dia tidak disukai oleh orang, dia ditinggalkan orang-orang yang lain, dan dia tidak punya masa depan, tidak punya harga diri, tidak punya sesuatu yang dia bisa banggakan. Dia lepaskan semuanya itu, dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, apa yang Alkitab mencatat, saudara? Dalam ayat yang ketiga ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu jugalah melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, singkat cerita, firman Allah ini berkata bahwa ketika Yesus bertanya kepada dia, apa yang kau mau? Dia tidak
tidak bilang minta uang supaya saya boleh ke dokter, saya boleh beli rumah, saya boleh apa kayak saudara usaha. Tapi dia tahu kepada pusat yang membuat dia kehilangan produktivitas, saudara. Dia katakan supaya aku ini bisa melihat, saudara. Ada banyak orang Kristen, Anda dan saya mengikut Tuhan. Kalau Anda kehilangan penglihatan, visi, rencana Allah yang luar biasa dalam hidupmu, dalam hidupku, saudara, Anda akan seperti orang buta yang tidak tahu arah, yang berpikir bahwa di depan sudah jalan buntu, di depan sudah tidak ada harapan. Dan Tuhan mau, saudara, keinginan untuk kita sembuh itu datang dari sini. Ada banyak kita kadang-kadang kehilangan visi, dan orang yang kehilangan visi ini bahaya. Dia nggak tahu harus lakukan apa. Yang dia lihat yang scope di depan sini aja. Tapi Anda kadang-kadang dan saya gagal melihat apa yang menjadi rencana Tuhan yang luar biasa. Kita perlu mengangkat wajah kita dan mulai melihat janji Allah, mulai melihat rencana Allah, mulai melihat bahwa kuasa Tuhan luar biasa. Yesus itu pribadinya luar biasa. Yesus berkata, ikutlah aku akan menyertai engkau, ikutlah aku, engkau akan menjadi penjala manusia. Aku memikirkan hidupmu, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Itu yang menjadi sebagian kecil dari semua yang berbicara tentang kehidupan Tuhan sendiri, saudara. Sementara kita hanya melihat kepada keadaan, hanya melihat sejauh mata memandang, dan kemudian kita kadangkala kalau tidak sungguh-sungguh bisa kehilangan pandangan iman kita. Dan Bartimeus tahu, dia katakan bahwa supaya aku dapat melihat. Sekalipun dia tidak tahu, itu yang saya katakan, saudara. Sebab itu ketika Yesus berkata jadilah seperti imanmu, saudara, artinya bahwa Tuhan kadang-kadang tidak melakukan sesuatu mujizat itu sesuai dengan sudah kekuasaan dia, betul. Tetapi kadang Tuhan mengajak kita untuk jadi partner. Artinya aku menyembuhkan engkau, tetapi kamu punya iman gak? Kamu percaya gak aku sembuhkan? Kamu percaya gak aku buka jalan? Kamu percaya gak aku sanggup menolong? Kamu percaya gak pintu yang paling sulit pun aku bisa buka di last minute? Sebab itu ketika Bartimeus pergi, dikatakan dia disembuhkan oleh karena imannya, saudara. Dia mempercayai, trust penuh kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Dan kemudian yang terakhir, saudara, Bartimeus tidak pernah melupakan. Dia katakan dia disembuhkan dan mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dalam perjalanan artinya juga dia melayani Tuhan. Dia tidak pernah lupa diri, lupa kacang akan kulitnya, saudara. Dia tahu siapa yang menyembuhkan dan dia tahu cara berterima kasih. Hari ini sedikit sekali orang yang mau melayani Tuhan. Tidak banyak orang yang mau berkata aku mau melayani Tuhan. Bahkan ada banyak orang juga yang sudah diajak pun selalu, memang tingkat kesibukan kita kan memang masing-masing berbeda ya, saudara. Tapi kalau saudara rindu, kalau saudara pernah mengalami ditolong Tuhan, rasanya saudara hati ini pernah disentuh oleh Tuhan, saudara. Saya percaya apapun Anda pengen lakukan, Tuhan aku ingin mengikut engkau dalam perjalananmu. Aku ingin dalam seluruh rencanamu pakai aku. Aku ingin dengan sekecil apapun aku bisa terlibat menjadi bagian partner dalam kerajaan Allah untuk memberitakan kabar baik lewat apapun. Ada lewat pujian, lewat musik, lewat pelayanan di mimbar, maupun lewat pekerjaan Tuhan yang lain. Saudara, Anda di kantor Anda menjadi berkat, di dalam setiap gereja yang Tuhan percayakan, maupun dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan, saudara. Intinya hanya kesediaan hati dan memberi diri. Itu yang dicari Tuhan. Dan saya percaya Bartimeus adalah pribadi yang tahu. Dia katakan dia mengikut Yesus dalam perjalanannya, saudara. Hari ini, pagi hari ini, yang paling pertama saya katakan tadi bahwa miliki keyakinan bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan yang memahami seluruhnya. Dan kemudian jangan pernah berhenti berseru andai kata ada tantangan di depan. Dan kemudian saudara, Bartimeus itu tahu bahwa keinginannya dia tuh bukan yang lain, tapi ingin melihat apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu dia ingin melihat, dia tahu mana yang menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupannya. Karena dia tahu kalau dia berjumpa dengan pribadi yang luar biasa, itu artinya dia mendapatkan segala-galanya. Dan kemudian terakhir dia tidak lupa untuk ketika berhadapan dengan Yesus, ketika Yesus bertanya kepada dia, apa yang kamu mau supaya aku perbuat, saudara. Dia tidak hanya sepenuhnya minta Tuhan yang bekerja, tapi kemudian dia menghargai ketika Yesus berkata jadilah seperti imanmu, pergi, go. Pergi, kamu sudah disembuhkan, jadilah seperti imanmu. Dan dia terakhir tidak lupa membalas cinta Tuhan. Melayani Tuhan adalah satu kehormatan, saudara. Jika itu doa saudara dan saudara mengalami firman Allah ini menjadi kekuatan, dan saudara katakan yes itu aku, saudara boleh katakan di situ amin, itu aku Tuhan. Dan firman Allah berkata jadilah seperti imanmu. Mari arahkan tangan kita ke layar. Tuhan,
Kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak pernah terulur, terlambat buat setiap kami. Andai kata kami adalah orang yang seperti Bartimeus ini, kami mau Tuhan untuk mempercayai bahwa Engkau sanggup, Engkau masih bekerja. Dan kami mau juga tidak pernah undur dalam tantangan apapun yang di depan kami. Dan kami juga mau Tuhan untuk benar-benar memiliki pandangan yang jelas ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami tahu tujuan hidup kami apa. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau kadangkala iman kami lemah. Tambahkan iman kami supaya kami boleh dikuatkan, dibangkitkan, dan menjadi pribadi yang mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga mujizat, kuasa, kemuliaan Allah menyertai kami. Dan kami boleh melihat bahwa transformasi kehidupan kami itu karena kekuatan kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan respon kami yang mempercayai, yang yakin bahwa Tuhan bekerja dan sudah bekerja atas kehidupan kami. Ampuni kami kalau kadangkala kami tidak ada waktu untuk melayani Engkau, untuk menceritakan kabar baik, untuk menjadi partner-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami berkata, pakai kami, utus kami dimanapun kami berada, sekecil apapun itu, kami ingin melayani Engkau. Itu suatu kehormatan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang hari ini datang dengan sakit, percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri, saudara jangan dulu left saudara, karena biasanya dalam setiap tayangan kalau saudara masih bisa bersama, kecuali ada yang memang urgent banget, saudara, biasanya dalam setiap tayangan online saya sering memperhatikan di mana saja ya. Jadi orang kadang di tengah jalan keluar nggak sampai doa berkat, kecuali Bapak Ibu mungkin sudah ada kebutuhan, ada keperluan, ada pekerjaan memang yang harus, nggak apa-apa, Tuhan sangat mengerti. Tapi kalau saudara masih bisa untuk bersama pada saat ini untuk menerima berkat daripada Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian saudara. Satu kesaksian, ada banyak kesaksiannya saudara ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan yang menjamah setiap orang-orang yang sudah didoakan saudara, bukan kami ya. Ada seorang ibu, dia katakan, Shalom Pastor Jacqueline and team, terima kasih atas doa-doanya. Benjolan saya sudah semakin mengecil dan Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Ini dia kirim pada doa pada tanggal 17 September. Kami berdoa dan kita katakan bahwa bukan kita yang menyembuhkan, Yesus yang menyembuhkan. Bapak Ibu yang memiliki beban doa, Anda jangan lupa mengirimkan. Kami akan menelpon Anda dan mengirimkan voice note, dan kami akan memfollow up juga lewat WhatsApp. Kalau Anda mengirimkan ke nomor telepon yang di bawah ini saudara, saya percaya 2-3 orang sepakat Tuhan menyertai dan menjawab kita. Itu adalah nomor telepon saya dan suami. Jadi bersama tim kami juga akan berdoa, dan saya percaya saudara bahwa seketika kita maju dan tidak menyerah, Yesus berkata bahwa Dia menjawab doa. Percaya mujizat masih terjadi dan jangan pernah menyerah. Terima kasih Bapak Ibu untuk semua dukungan untuk setiap channel ini, semoga boleh terus berkembang. Terima kasih untuk like-nya, juga subscribe yang sangat membantu sehingga channel ini boleh semakin bertambah, mendukung untuk semakin boleh menjadi berkat. Dan juga kalau Anda terberkati, jangan lupa untuk membantu untuk membagikan kepada orang-orang link ini saudara. Sampai bertemu dalam hadirat Tuhan pada besok hari. Jangan pernah menyerah. Saya Jacqueline Selesai and God bless you.